Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Nabil Mustafa Rahman. Saya siswa kelas 6 SDIT Kurata Ayun Kandangan. Ini dia profil sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Terpadu Kurata Ayun Kandangan, Kalimantan Selatan. Sekolah Islami berbasis lingkungan di bawah naungan Yayasan Al-Futuwah Kandangan. SD Islam Terpadu Kurata Ayun adalah wujud kepedulian Yayasan Al-Futuwah Kandangan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. SDIT Kurata Ayun berdiri kokoh di Jalan Ahmad Yani Parincahan, Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, kompetitif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan adalah visi dari sekolah SDIT Kurata Ayun. SDIT Kurata Ayun telah menjalankan beberapa misi dalam mewujudkan visi sekolah, yaitu melaksanakan pendidikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan berdampak pada perilaku, menyelenggarakan pendidikan berbasis mutu dan kecakapan siswa, serta mewujudkan pembelajaran yang berbudaya lingkungan. Tergabung menjadi anggota JSIT Indonesia sejak tahun 2011, SDIT Kurata Ayun memiliki jaminan mutu hafalan 3 juz Al-Quran, hafalan hadis dan doa pilihan, tuntas belajar, dan berbudaya sekolah, yaitu sholat wajib, literasi, kedisiplinan, dan cinta lingkungan. Saya bangga bersekolah di SDIT Kurata Ayun Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekolah Islami yang berprestasi juga mengajarkan kami mencintai lingkungan sejak dini. Saya adalah finalis Olimpiade IPA Go-On 2022 yang dilaksanakan oleh Global Islamic Boarding School. Jangan lupa dukung saya dengan cara like sebanyak-banyaknya dan share video saya ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal dengan kode ESO2 sebagai berikut. Massa jenis didefinisikan sebagai massa benda dibagi volume. Satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Sebagai contoh, beberapa nilai massa jenis. Air bermassa jenis 1000 kg per meter kubik. Raksa bermassa jenis 13.600 kg per meter kubik. Besi bermassa jenis 7.800 kg per meter kubik. Dan kayu bermassa jenis 600 kg per meter kubik. Benda yang massa jenisnya lebih kecil dari air seperti kayu akan terapung, sedangkan benda yang massa jenisnya lebih besar dari air seperti paku akan tenggelam. Namun kapal pesiar yang terbuat dari besi dan logam lainnya dapat terapung di air. Mengapa kapal pesiar bisa terapung di air? Jelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan melakukan percobaan. Saya menyediakan beberapa alat dan bahan. Ini baskom berisi air. Ini plastisin berbentuk balok. Kalau ini plastisin berbentuk kapal dengan berat yang sama. Kedua benda ini akan saya masukkan ke dalam baskom berisi air. Perhatikan ya. Benda pertama yang akan saya masukkan adalah plastisin berbentuk balok. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ternyata plastisin berbentuk balok tenggelam. Nah, benda kedua yang akan saya masukkan adalah plastisin berbentuk kapal. Perhatikan ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ternyata plastisin berbentuk kapal tidak tenggelam. Mengapa demikian? Yuk kita simak pembahasannya.
Seperti yang kita ketahui, massa jenis memiliki rumus, yaitu massa benda dibagi volume. Benda yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air akan terapung, akan melayang jika massa jenisnya sama dengan air, dan akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar dari air. Terkait dengan percobaan tadi, plastisin berbentuk balok dan plastisin berbentuk kapal memiliki berat yang sama. Namun, plastisin berbentuk balok tenggelam, sedangkan plastisin berbentuk kapal mengapung di air. Apa yang terjadi pada plastisin berbentuk kapal memiliki konsep yang sama dengan kapal pesiar. Alasan pertama, kapal pesiar memang berat, tetapi kapal pesiar memiliki rongga udara, yaitu ruangan-ruangan luas di dalamnya, sehingga dapat memperbesar volume kapal. Alasan kedua, karena massa kapal pesiar lebih kecil dari massa air seluruhnya, dan volume kapal yang lebih kecil dari volume air seluruhnya, menyebabkan massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air. Hal tersebut berdasarkan persamaan massa jenis benda, Rho sama dengan massa per volume. Massa jenis benda berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Berarti, jika massa benda bertambah, maka massa jenis ikut bertambah. Dan jika volume bertambah, maka massa jenis akan berkurang. Alasan ketiga, semakin luas permukaan kapal, maka akan semakin besar volume zat cair yang terdesak, sehingga gaya apung akan semakin besar juga. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi, jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya, maka benda akan mendapat gaya apung sebesar berat yang dipindahkan. Kesimpulannya adalah kapal pesiar dapat terapung di air walaupun terbuat dari besi karena memiliki rongga udara yang dapat memperbesar volume kapal sehingga massa jenis semakin berkurang dan mengakibatkan gaya apung lebih besar dari massa jenis kapal. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like ya. Doakan dan dukung saya untuk menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.